Dan pastinya untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama perbincangan kami malam hari ini di Smart Community, seperti biasa boleh langsung WhatsApp ataupun SMS di 0811461011. Telepon juga di 833225. Untuk Anda yang ingin menyaksikan talk show kami, boleh melihat video-video selengkapnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Untuk follow Instagramnya juga smartfm_MKS. Nah, untuk malam hari ini tamu saya itu spesial, lain daripada yang lain ya. Karena kalau berbicara soal komunitas ini, nama komunitasnya itu sangat-sangat kearifan lokal. Anak Makassar banget, sulsel banget gitu ya. Kalau penasaran langsung saja kita sapa, ada teman-teman saya dari komunitas Pasablong. Halo. Halo. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, 1, 2 ya. 2 juta orang lah ya. Sorry ya, suaranya kurang bagus, ini masih flu. Oh, jadi gak apa-apa, pakai masker. gak apa-apa. Kalau di Smart FM, suara jelek sekalipun keluarnya pasti akan bagus. Asik. Hanya dengan keyakinan ya, asal yakin aja gitu ya. Oke. Nah, komunitas Pasablong malam hari ini akan berbincang bersama kita Smart Listener di Smart Community pastinya. Tapi sebelum kita mengulik apa sebenarnya komunitas Pasablong ini ya, mungkin Anda sudah ada bayangan sedikit. Tapi kita kenalan dulu nih sama yang datang malam hari ini. Ada siapa sih? Dimulai dari sudut kiri saya maksudnya. Ya. Ada kakak siapa? Ya, saya biasanya dipanggil Oscar. Terus nama workshop saya biasanya Baladewa. Wow. Iya. Fansnya Dewa 19 kah? Iya dong. Wih, ada Kak Oscar ya. Oscarnya nama asli. Iya, asli. Oke, baik. Mimpi apa dulu orang tuanya kasih nama Oscar? Apakah memimpikan untuk memenangkan piala Oscar gitu? Kak Oscar Ya. di Pasablong sebagai apa? Saya di Kepengurusan Pasablong Sulsel itu sekretaris umum. Sekretaris umum, Iya. Sekum ya. Sekum, betul. Asik. Terus yang satunya lagi yang lagi terkena flu dan batuk nih. Ada kakak Parah siapa? ini. Sorry ya teman-teman, ini Nggak apa-apa. parah banget saya. Jadi gini, kalau saya sendiri perkenalkan, nama saya Adi. Saya alhamdulillah dikasih jabatan sama teman-teman atau dipercayakan untuk jadi wakil ketua untuk Siap. Pasablon. Oke. Periode. Salam hormat Pak Ketua. Siap kalau gitu. Wait, berarti di sini ada pejabat-pejabatnya Pasablong Sulsel ya, ada sekumnya, ada waketunya gitu ya. Nah, tapi kalau berbicara soal Pasablong ini sendiri, ini komunitas apa sih? Siapa nih, ke Om Oscar atau ke saya nih? Terserah. Tapi Ya. saya pengen dengar suara wakil ketua Ya. sih. Oh gitu. Siap, Bagusnya siap. seperti itu. Iya. Ya, jadi begini ya. Untuk Pasablon sendiri kita mengangkat kearifan lokal yang siapapun ketika menyebut Pak Sablon itu sudah pasti tahu bahwa pelaku sablon ini yang dimaksud. Oh, tukang sablon. Tukang sablon, betul. Iya, Pekerja sablon. Pekerja sablon, konveksi DLL ya. Betul sekali. Betul. Karena biar bagaimana, awalnya saya ingat pada saat merintis barang ini, boleh dibilang Pak Sablon tuh dipandang sebelah mata, bahkan ditutup matanya gini. Jangan lihat iya? Pak Sablon itu mah. Aha. Itu kurang lebih Apalagi tahun kata-kata 2000. tukang ya. Tahun berapa? Apalagi kata-kata tukang. Kata-kata tukang. Tukang, iya, Tapi kan benar. ini disamarkan tukangnya jadi lebih keren. Pasablong gitu ya. Iya. Oke, Ya. terus kenapa sampai Kak Adi mengatakan, oh sempat tutup mata nih orang nggak mau melirik Pasablong? Jadi gini, Pak Sablon atau pelaku sablon itu kan gampang ngomongnya dulu dianggap sebagai kuli. Oh, Saya aja, nama saya di Facebook kan masih Adi Kuli Sablon. oke, baik. Intinya begini. Sekaligus promo ya, Syai. Sekaligus gitu. Jangan lupa. Asik. Terus Kak. Intinya bagaimana caranya kita bisa berkomunitas. Dalam komunitas kita itu kita tidak dipandang sebelah mata dengan adanya berbagai macam karakter serta elemen-elemen positif yang ada dalam komunitas. Ya alhamdulillah sekarang boleh dilihat, ya dinikmatilah
hasil-hasilnya dengan gitu ya. ya hasil-hasilnya. Oke. Berarti komunitas Pasablon ini adalah kumpulan pelaku usaha sablon, bisnis sablon, konveksi dan kawan-kawannya Betul, gitu ya. betul. Yang ada di seluruh Sulawesi Selatan. Betul. Cuman kita Oke. nambahin kumpulan pelaku usaha sablon. Kita sempurnakan menjadi kumpulan pengusaha sablon. Mhm. Karena memang di dalam situ sudah masuk dengan sistem manajemennya, sistem teknisnya. Oke. Mengenai mereka itu sudah lengkap dibekali dengan situs siup TDP, mereka sudah lebih modern. Lebih canggih lah Betul pokoknya sekali. ya. Jadi sekarang nggak ada lagi tuh yang memandang sebelah mata Pasablon ya. Ada sih ibu saya. Kamu nyablon Oke. terus. Ya. Nanti kita akan gali kenapa kira-kira masih ada yang seperti itu ya. Ya. Berarti oke, kita udah tahu nih kenapa kemudian namanya dikasih Pasablon. Kenapa nggak dikasih ya udah kumpulan pengusaha atau pelaku usaha sablon? Kenapa nggak itu aja? Kenapa harus Pasablon gitu? Mungkin lebih gampang diingat. Gampang Oke, dilihat. Lalu, familiar gitu ya. Iya. Kita kembali ke konotasi atau arti dari bahasa Indonesia sendiri. Sablon kan sablon kan boleh dibilang cetak saring. Cetak saring ya, betul. Kemudian bisa mewakili kata kerja pelaku, pekerja, atau tukang, atau Oke. pengusaha. Uh-huh. Dan jangan lupa di Sulawesi Selatan kalau tidak lebih G atau kurang G nggak afdol. Oke. seperti Kalau itu. tidak awkward tidak afdol begitu ya. Iya. Jadi ya biar lebih sulsel aja sih ya. Ya, makanya dikasih ada tambahan huruf G di belakang Betul Pasablon. sekali, Wait. Oke, nanti kita akan gali lagi nih. Sebenarnya cikal bakal berdirinya atau terbentuknya komunitas ini apa sih nanti ya Smart Siap. Listener. Kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan terus Smart Community. Smart Community masih menemani Anda, Smart Listener, dan tentunya masih bersama kawan-kawan saya Komunitas Pasablon. Masih semangat Kakak Adi dan Kakak Oscar? Masih. Siap. Masih dong masih. ya. Cuma tahan napas dulu. Jangan kayak begitu nanti tidak bernapas Ki. Susah soalnya. Nanti mati di sini, jangan dong ya. Oke, sejak kapan sih sebenarnya komunitas Pasablon ini dibentuk? Tadi mengatakan bahwa ini kumpulan orang-orang yang memiliki usaha sablon, bukan hanya belajar sablon ya, tapi Ya. manajemen bisnisnya juga ya. Betul sekali. Oke, sejak kapan sih sebenarnya komunitas ini ada gitu? Kalau awalnya sih 14 Februari 2014. Mhm. Itu pun yang ngumpul di situ sebetulnya karena ada akun yang jahil bikin grup, ya akhirnya dikumpul-kumpulin semua pemain sablon. Mhm. Akhirnya dari biasa online di sosmed bisa kumpul di offline dan bersepakat di 2014 tanggal 14 Februari itu kita bentuk yang namanya Pasablon. Oke, berarti udah sekitar 5 tahun ya. Tepat lagi di hari Valentine 14 Sengaja Februari. biar saling sayang aja terus. Oh iya. Berarti memang cikal bakalnya itu ketemu di media sosial. Betul sekali. Bikin grup di Facebook gitu. Tidak bisa dipungkiri bahwa sosmed sendiri atau Facebook memang sangat-sangat membantu. Oke, baik. Kita berterima kasih kepada Facebook kalau gitu Betul ya. sekali. Terus kemudian kalau 2014 Kak Adi sebagai salah satu yang hadir waktu itu ya, menjadi penyumbang pikiran untuk buat komunitas nih. Sebenarnya bukan penyumbang pikiran, cuman ngerjain aja anak-anak. Oh iya? Kerjanya gini, saya bilangnya sama anak-anak, kalau kita nggak punya komunitas, kita tidak ada tempat untuk berbagi, saling share. Kita tidak punya kemampuan ketika kita bersosmed, di sosmed aja dijelasin kan beda. Kalau kita kunjungan ke workshop, belajar sama-sama di workshop A, B, kan lebih nyaman. Bisa tahu apa yang cocok buat kita, apa yang bisa kita gunakan untuk workshop kita. Ya sambil menjalin silaturahim yang lebih baik. Iya, karena sih. kalau ketemu langsung juga feelnya lebih dapat gitu. Betul, ya. tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang maka titik-titik ya. Oke, kalau Kak Oscar sendiri bergabung dengan Pasablon ini sejak kapan? Saya gabungnya maksudnya sudah dari awalnya dulu. Di 2014 itu juga? Belum. Oh, belum. Saya masih status karyawan waktu itu. Karyawan di
perusahaan. Perusahaan, Ini Oke. ngeri nih, Uh-uh. gaji bagus-bagus di perusahaan pindah jadi pasablon. Wow, bagus dong. Saya mengapresiasi orang-orang seperti ini karena dia Ya. orang seperti ini berani nih, ya kan? Silakan terus Om Kak. Oscar. Betul sekali. Jadi memang saya diperhadapkan dua pilihan waktu itu. Mm-mm. Sebelumnya memang saya sering nongkrong sama teman-teman pasablon, terus sering lempar orderan ke teman-teman. Mhm. Ya istilahnya bahasanya makelar lah gitu. Oke, jadi ngumpulin orderan di Kak Oscar, terus Iya. kemudian nanti dilempar Dilempar ke satu-satu. teman-teman. Siapa nih usahanya yang dapat gitu Betul, ya, menang betul. tendernya gitu ya. Terus. Nah, akhirnya saya belum bisa fokus ke situ. Jadi makanya saya bilang diperhadapkan dua pilihan antara fokus di pekerjaan yang ini di perusahaan dengan yang sampingan ini seperti itu. Terus diperhadapkan juga beberapa pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi terbengkalai semua. Mhm. Jadi otomatis saya ambil satu pilihan. Mending saya berwira swasta, ikut jejak-jejaknya teman-teman seperti itu. Oke, saya itu gabung sekitar tahun berapa tuh? Kalau nggak salah itu di tahun 2000 ini Jelas. ya Udah lama sekali ya seperti 16 lah. Oh 2016 ya. 2016. Dan pas memutuskan untuk resign itu memilih usaha sablon ya, Iya. memulai usaha sablon itu udah merupakan apa namanya ya, waktu kali pertama juga bergabung dengan Pak Sablon gitu. Betul. Di 2016 itu Iya. berarti ya. Sebenarnya kandang paksa ya. Oh kanda. Nah. Oke, kenapa bisa kandang pasah? Kebetulan dari teman-teman, ada kebetulan generasi pertamanya Pak Sablon di Sulsel itu namanya Imran Adeva. Jadi saya juga berterima kasih kepada Imran, dia yang mengajak saya untuk bagaimana saya bisa fokus ke dunia ini. Ya istilahnya waktu untuk teman lebih banyak, keluarga apa dan sebagainya. Ya, seperti itulah. Oke. Jadi iya dibandingkan terikat oleh sebuah sistem. Perusahaan begitu seperti ya. itu. Oke. Baik. Nah, kalau kita tadi dikatakan 2014 sampai 2019 berarti kurang lebih 5 tahun maksudnya. 5 tahun. 5 tahun sudah terbentuknya komunitas Pasablon ini, dan awalnya berapa orang? Sampai sekarang udah berapa nih membernya? Sebetulnya kalau kita mau data secara verifikasi dengan anggota, banyak yang shy cat sih sebetulnya. Malu-malu kucing. Iya. Kenapa malu-malu kucing mengakui sebagai anggota komunitas atau kayak gimana? Jadi begini, ketika posisinya kita ngobrol bareng sama-sama, mereka kadang punya kasus. Kadang kasusnya itu diobrolin ke sesama teman-teman yang sefrekuensi aja. Contohnya mungkin si A akrabnya sama si B. Ya udah diobrolin sampai sama itu aja. Nah, kalau menurut hemat saya, ada komunitas, kita bisa bertanya kepada siapa saja. Yang penting kita paling cocok sama cara kerja dengan orang yang mana. Kalau menurut saya, karena saya pun banyak guru yang mengajarkan saya sablon, termasuk untuk berpikir cerdas, membeli alat-alat, ya salah satunya Om Oscar. Oke. Nanyain mengenai kuring gas kemarin. Iya. Iya. Berarti Om Oscar ini walaupun bisa dikatakan lebih junior begitu ya dibanding Iya. Kak Adi, Iya. tapi dia punya banyak ilmu loh. Malah orang-orang belajar ke dia gitu ya. Betul. Wah, luar biasa. Jadi di Pasablon sendiri ada dua tipikal anak-anak kalau menurut saya, hemat saya. Satu tipikal itu yang memang lebih ke manajemen. Baik administrasi serta bla 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 dengan catatan dan marketplace. Kalau yang satu edukasinya lebih ke skill. Nah ini kan saling berkaitan. Kenapa? Ada yang bisa bermanajemen, membagikan skillnya kepada orang yang bisa nyablon. Ada yang punya skill nyablon, membagikan skillnya kepada orang yang bisa manajemen. Oke. Jadi baik. enaknya di situ. Seperti Jadi itu. ya sebagai wadah edukasi, belajar bersama gitu ya, belajar bareng tentang Ya. dunia sablon dan yang Ya. pasti bagaimana mengelola bisnis Betul sekali. sablon itu sendiri. Ya Betul. kalau Kak Oscar mulai usaha sablon itu di 2016 ya. Iya. Kemudian kenapa memilih untuk berada di komunitas ini selain tadi di kandang pasa
begitu ya. kan kalau apa namanya Kak Adi ya sebagai salah satu yang hadir waktu awal-awal buat gitu ya, karena merasa kita butuh wadah nih gitu. Betul. Kalau Kak Oscar? Saya memilih dunia ini apa ya? Saya butuh waktu yang banyak gitu ya untuk mengerjakan sesuatu yang di luar dari job description-nya saya, yang lebih intinya ke situ. Jadi makanya saya bilang ketika saya terjun ke dunia ini, ke dunia wira swasta, yang pada akhirnya saya bisa lebih membagi waktu saya untuk ke teman-teman, terus ke komunitas saya yang lainnya dan sebagainya. Jadi Seperti lebih itu. memiliki kebebasan waktu begitu ya. Betul. Oke. Nah, Iya. kemudian selama Dan pastinya duit dong. Oh, lebih oke, banyak. oke. Salary. harus digarisbawahi ya, Iya. karena beda rasanya Beda. kalau misalnya kita kerja buat orang lain ya, Betul. dan kita digaji Kalau kita sama di- kita yang menghasilkan sendiri, benar gak sih? sekali. Betul sekali. Wih, lebih banyak tantangannya gitu ya. Nah, kemudian tantangan selama 5 tahun ini ada di Pasablong apa aja sih? Nah, ini yang Suka berat dukanya, tantangannya biasa kalau yang saya dihadapi oleh biasanya member. tantangannya itu di pelanggan sih, ya kan. Jadi otomatis kita harus mengikuti selera dari pelanggan. Biasanya kan teman-teman itu mindsetnya pelanggan harus mengikuti Pasablon. Ya. Jadi kalau saya enggak, justru Pasablon harus mengikuti pelanggan gitu. Oke, Ya kan? Di situ sesuai request tantangannya di dari- situ. iya, benar, Jadi benar. ketika teman-teman mengikuti maunya pelanggan, di situ potensi skillnya teman-teman bisa tergali kembali, ya kan? Dulu bisa mengerjakan artikel seperti ini yang dulunya enggak pernah, dia bisa melakukan hal itu. Jadi ada Oke. cambuk untuk itu. Ada challenge begitu ya, Ya. karena kalau misalnya cuma pengen kita sendiri ya Iyalah. gitu aja. Kalau Betul. dari banyak orang, apalagi pelanggan yang aduh maunya macem-macem, Ya. itu lebih tertantang lagi kita untuk Betul sekali. bisa bikin hal yang baru lagi. Ya. Oke deh, nah menarik nih ya. Saya nanti akan lebih gali lagi sebenarnya apa-apa saja kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di Pasablong ya. Apakah Iya, setiap iya, hari iya. bikin sablon terus atau seperti apa ya? Jangan kemana-mana. Iya. Smart Listener tetap di Smart Community. Smart Listener, kita masih bersama dengan teman-teman saya dari komunitas Pasablong Sulsel ya. Ye. Ternyata ini bukan hanya komunitas kumpulan orang-orang yang punya usaha sablon, tapi juga tempat untuk belajar ya, edukasi seputar manajemen bisnis, dan yang paling penting gimana meningkatkan skill-skill di bidang sablon itu sendiri ya. Betul, Karena betul. kalau kita melihat sendiri sekarang tuh industri sablon, clothing itu berjamur gitu ya. Banyak Iya. sekali lahir di Makassar pun seperti itu, di Sulawesi Selatan pun sama. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi kegiatan rutin untuk bisa mempertahankan nih anak-anak ataupun orang-orang yang memang fokus kepada bisnis sablon begitu di komunitas ini? Kegiatan rutinnya apa gitu? Adakah yang weekly, daily, atau tahunan begitu Oke. mungkin? Ke Om Oscar atau ke saya? Terserah siapa yang mau jawab Silakan, gitu Om ya. Oscar, silakan. Kalau kita biasanya perbanyak di silaturahmi. Jadi kunjungan ke workshopnya teman-teman, ya kan. Sekaligus kita berbicara kendala yang teman-teman sering dapatkan di workshopnya masing-masing, entah itu persoalan desain, pecah warna atau apa dan sebagainya, ya kan. Yang terutama itu biasanya kita lebih banyak perbincangannya itu proses Omset. Omset, oke. omset lah, boleh. Ya. Heeh. Terus. Itu hal penting juga tuh ya. Iya, Gimana dan- menghasilkan omset yang besar dan meningkat setiap bulan ya. Gaji karyawan berapa? Itu ada kelasnya. Boleh saya dikasih tahu rahasianya? Terus lanjut Kak. Jadi biasanya kita ke persoalan ini jenis tinta yang kita pakai gitu, ya kan, seperti itu. Lebih enaknya kemana gini? Yang kita Tapi ada nggak sih kayak mungkin kelas-kelas khusus yang dibuat sama Pasablong biar dibagi-bagi nih. Siapa yang mau belajar skill? Ini nih kelasnya. Siapa yang mau belajar manajemen bisnis, marketing, sales dan lain-lain? Ini nih kelasnya gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? kalau persoalan kelas enggak Atau ada. mentoring? Ada nggak? Biasanya itu kita kembali ke individu masing-masing, ya kan.
Jadi biasanya kita referensikan ke teman-teman ke tempat-tempat kursus yang recommended untuk buat teman-teman. Tapi untuk pengurus pasablon sulsel periode ini itu kita sudah mengadakan beberapa program kerja untuk teman-teman. Jadi silaturahminya itu nanti tiap bulan ada kopdar, jadi 1 bulan 1 kali. Oke. Seperti itu. Jadi untuk persoalan materinya itu tergantung dari request teman-teman. Kalau teman-teman kebanyakan di bicara persoalan marketing ya kita ke marketing. Ya. Tapi kalau persoalan teknik ya kita ke teknik. Berarti rutin setiap bulan ada kopdar Iya. gitu yang ngumpul semua anggota-anggota pasablon Betul. gitu. Udah ada ratusan nggak anggotanya? Kalau yang Ada. terdaftar dari Humas 200 lebih. Oke, wow. Iya. Itu yang Tapi sudah yang aktif, terdata. yang aktif. 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 Semuanya 200-an itu aktif. Aktif. Oke, baik. Nah, kemudian apa sih yang biasanya teman-teman lakukan di kopdar itu? Kan tadi setiap bulan, oke. Berarti Iya. next bulan depan ada lagi nih kopdar. Iya. Ngapain aja Bulan tuh? 9, Hanya dengar materi bulan aja depan atau? Iya. Oktober ke Palu kan? Iya. Serius? Iya. Uh-huh. Bulan depan teman-teman ke Palu. Itu ngapain tuh? Ngapain? Itu kebetulan ada hajatannya teman-teman, eventnya teman-teman pasablon Palu, Sulawesi Tengah. Jadi teman-teman akan berangkat ke sana untuk support agenda yang ini paling bahas persoalan produk. Oke. Ya kan? Berarti memang pasablon ini bendera pasablon gitu ya, bukan hanya ada di Sulsel saja. Iya. Di kota-kota mana saja yang ada? Di mana? Sulbar ada. Sulbar ada, Iya. terus Tenggara ada. Dulu Kendari sebetulnya ada. besar Kendari ya, Om, ada. ya, karena kita pakai Besar. konteksnya Sulawesi. Cuman kita merapikan berdasarkan keputusan orang-orang yang ada di pengurus sekarang supaya tidak terlalu repot. Jadi kita Iya. patok Sulsel dulu untuk proyek percontohan. Iya iya iya. Dulu sekarangnya iya. sampai Selebes, Sulawesi. Iya. Oke, Tapi kita jadi satu perkecil. pulau Sulawesi gitu ya. Tapi Iya. kan cakupannya wah luas banget. Betul, Sementara tantangan dan juga permasalahan di masing-masing daerah itu beda-beda Betul, gitu iya. ya. Iya. Oke, jadi ada di Kendari, ada Iya. di Sulbar juga, Palu, Manado, Gorontalo ada semuanya ya. Betul. Wow, luar biasa. Nah, next ini berarti selain kopdar ada kegiatan apa lagi nih yang akan dibuat sama Pasablon gitu? Yang Kopdar kita buat agenda jangka panjang itu workshop. Workshop. Terus yang jambore juga Ada jambore juga. ada. Itu kapan tuh kira-kira? Jambore kita tambah itu di bulan 5. Itu kegiatan tahunan berarti ya? Iya, tahunan. Setahun sekali. Kita cuma Setahun melanjutkan dari pengurus sebelumnya. Mhm. Iya. Yang Udah memang berapa berencana, pengurus sih ini? Berapa periode sih sebenarnya? Tiga. 3 kayak. 3 periode. Berarti ini Yang periode sekarang yang yang ketiga. Yang ketiga. Oke. Nah, kemudian berarti dengan adanya jambore itu nanti yang akan ikutan ketemu bukan hanya dari Sulsel aja dong Bukan, ya? Iya. Semua se-Sulawesi. Iya. Insya Allah. Luar Sulawesi pun kita undang. Oke. Berarti gini, saya juga kadang gini ya, saya penasaran sih kalau misalnya ketemu sama pelaku industri sablon gitu ya, Iya. pelaku-pelaku usaha sablon. Iya. Untuk orang-orang awam, misal seperti saya yang nggak tahu apa-apa gimana sih pemilihan tinta yang baik, apa segala macam. Kalau dari teman-teman nih, ada nggak sih tips-tips atau saran untuk smart listener? Mungkin. Gimana caranya melihat, oke, kualitas sablonnya ini oke. Mungkin Kualitas sablonnya B aja Iya. atau kualitas sablonnya jeleknya. Gimana tuh Kak Adi? Jadi begini, kalau kita melihat sablon itu setiap orang punya penilaian berbeda-beda. Iya. Itu tergantung orang yang menilai. Kenapa saya bilang orang yang menilai? Bisa jadi tipografi dikasih satu warna, orang sudah enak melihat. Ada juga yang dikasih desain metal, full ke baju, enak matanya juga. Nah, kalau saya sendiri, tagline saya MSD itu how to print t-shirt. Kenapa? Saya selalu berpikirnya begini. Saya tidak mau memaksakan apa yang menjadi ciri khas saya. Karena saya bekerja di bidang jasa. Saya memaksakan apa yang diinginkan sama customer. Kepuasan ya, orientasi. sekali. Terus? At least dia harus bayar dong. Kalau di bidang jasa yang saya terapkan, ketika dia minta harga miring, saya minta waktu panjang. Kalau dia minta waktu cepat, saya minta harga tinggi dong. Oke. Seperti itu. Nego-negonya ya Iya. gitu ya. Terus Kalau sorry batuk. Iya. Jadi kalau untuk customer yang ada di Sulawesi sendiri, ya alhamdulillah teman-teman juga sudah
banyak yang mengarah ke Papua, Ambon di bagian timur. Itu semua tergantung customer, pelanggan. Jadi pelanggan tuh kebanyakan murah cepet bagus. Murah cepet bagus. Murah itu cepet bagus. Indonesia. Berarti nggak berkualitas, ya nggak apa-apa. Ada komanya di situ. Ketika harganya memang ketika waktunya memang panjang, di situ pasti ada perbaikan. Tapi ketika kita bersepakat, ya akad itu sama aja di pasar. Ini ikannya berapa nih? 5.000. Oke, bungkus deh. Ya begitupun dengan industri jasa sablon yang kita kerjakan sekarang. Seperti itu. Oke, kalau untuk sablon itu sendiri ada jenis-jenisnya nggak sih? Banyak. Coba deh, yang paling Jadi- sering dan paling familiar gitu. Jenis apanya dulu? Tintanya kah? Jenis-jenisnya ya terserah deh kayak Oh, gimana. turunan, Saya kan ceritanya mau belajar Ya. gitu ya, smart listener yang mungkin awam dengan dunia sablon, tapi sering order nih kan ya sekarang kan banyak kegiatan, banyak acara. Ya tiap acara bikin kaos, sablon kaos kayak gitu-gitu. Mumpung kita lagi sama teman-teman pas sablon nih. Kalau yang- bayar langsung ke tempat ketua saya mah pasti cepet pintar. Yakin saya kalau sama Pak Ketua. Ya. Kalau Bisa langsung belajar ke sana? sigap banget kalau Wah, ketua. ya. Coba dikasih sedikit aja deh Kak Oscar. Saya kalau di tempatnya saya itu biasanya dulunya kita mengacu kepada tinta rubber, tapi sekarang ke plastisol. Kenapa saya biasanya mengarahkan pelanggan ke plastisol? Itu lebih awet dia. Dia lebih Ya. awet, terus lebih Nyaman kerjanya. itu dari segi pasablonnya. Kalau dari lebih nyaman. segi desain itu ada nggak pembagian jenis? Nah, harus Ada. dikasih lihat gambar kalau begitu. Lumayan banyak ya banyak. jenis-jenisnya dan itu dikuasain nih sama teman-teman pas sablon gitu ya. Iya. Wow, Wajib luar kayaknya itu biasa. hukumnya. Harus Wajib, karena kan wajib. pelaku Betul. bisnisnya. Tapi ada nggak sih misalnya semua kan terkumpul dalam satu komunitas Iya. gitu ya. Ada nggak sih atau pernah nggak sih yang kayak sikut-sikutan bersaing untuk mendapatkan proyek atau project dari pelanggan gitu? Ada nggak sih yang kayak Siapa gitu-gitu? dulu nih yang Atau jawab? baku lempar-lempar job, ambil koin nih. Ini ada orderan koin nih kayak gitu-gitu. Kita kan masih, Pembagian gitu. Oh iya, kalau Rebutan sama pembagian Kita kan job, masih di dunia. rebutan job, pembagian job, ada nggak sih? Tapi biasanya kalau kita itu baginya ke teman-teman, tidak sikut-sikutan seperti itu. ya Jadi kita baginya itu lihat juga teman-teman yang punya kemampuan. skill. Karena kenapa imbasnya itu ke kita yang istilahnya yang si pembagi order. Pengalaman paling pahit kayaknya Seperti nih itu. Oscar. Coba, ada Jadi nggak? Boleh ceritain? Misalkan 2.000 nih, 2.000 pieces. Terus kita baginya ke teman-teman. Jadi kalau salah bagi orang yang tidak tahu mengerjakan ini, ke skillnya ke situ, yang kena itu kan ke kita. Ya kan, Iya. seperti yang dapat Hasilnya kerjakan. kurang maksimal Betul. gitu ya. Makanya salah satu terbentuknya organisasi ini yang kita matangkan ini ke depannya itu teman-teman punya skill sama lah gitu. Skill sama, jadi kita merasa tidak was-was pada saat pelemparan order gitu. Jadi semuanya punya kemampuan yang apa yang kita miliki, begitupun juga teman-teman yang Setidaknya punya sama rata sama, gitu ya, betul. biar kualitas yang dihasilkan juga sama. B2B berarti ya. Ya. Bagi-bagi ininya juga ya. Ah, Ya. tergantung rezeki Enak, aja. toh. Tergantung ya. Tergantung rezeki aja. Tapi kalau berbicara soal skill, yang nggak punya usaha sablon berarti nggak boleh gabung dong di Pas Sablon. Kata siapa? Bisa lah. Oh bisa. Bisa. Semua ada juga yang gabung di situ tapi mereka nggak punya bisnis sablon. Dari awalnya kan saya itu kan seperti itu. Yang dari karyawan, terus saya gabung, akhirnya saya terjun ke situ. Kan seperti itu. Berarti bisnisnya bisnisnya karena komunitas. Karena kan biasanya itu orang punya bisnis baru gabung komunitas. Kalau Betul. ini komunitas dulu baru bisnis Ya, gitu ya. Oke. betul. Banyak nggak anak-anak yang kemudian anak-anak muda gitu ya di Kota Ya. Makassar yang tertarik dengan dunia sablon tapi baru ingin bangun bisnis sablon kemudian belajarnya di Pas Sablon? Banyak. Mm-mm. Iya, banyak. Jadi biasanya mereka kita pekerjakan setelah dia matang di dapur tersebut. Ya kan biasanya kan kalau ada orang tua itu kalau
kalau dia sudah mengelilingi 7 kali dapur, Ya. berarti dia sudah matang. Iya. Silakan Buka sendiri. buka Bang. Iya, sendiri iya, lah. iya, Kan iya. lebih bagus. Berarti kasih tinggal dulu 1 minggu di situ lah ya. Ya. 7 hari 7 malam ya. Di kader dulu baik-baik. lebih banyak pasabel lebih bagus. Wow. Iya. Ya. Lebih banyak pasabel lebih Tapi bagus. nggak takut nih saing-saingan gitu kan? Ngapain mau Jual takut? ikan aja Iya. sebelah-sebelahan, penjual Iya. parfum, penjual pulsa sebelah. Kembali Ah, kepada juga rezeki masing-masing Betul sekali. gitu ya. Oke lah, luar biasa. Seru sekali perbincangan kita. Tapi saya harus break dulu ya untuk Kak Oscar dan Siap. juga Kak Adi. Jangan kemana-mana smart listener. Untuk Anda yang juga penasaran ingin gabung dengan komunitas Pasablong, punya minat yang sama, boleh langsung WhatsApp aja di 0811461011 dan telepon di 833-225. Di segmen terakhir Smart Community tentunya masih bersama dengan komunitas Pasablong. Saya juga penasaran nih gimana caranya, ataupun ada nggak sih syarat-syarat khusus kalau misalnya pengen ikutan gabung bersama komunitas Pasablong ini? Silakan Kak Adi. Siap, kalau mau gabung gampang. Kenapa saya bilang gampang? Nggak pakai KTP kok. Dari Jikato keluarga, Betul, kakak paspor, nggak, BPJS juga nggak. nggak usah ya. Datang aja main ke workshop yang ada di Makassar. Biasanya ngumpulnya di mana? Ada nggak sih? Banyak. Kita mah kebanyakan ngumpul di mana sekarang? Warkop tuh warkop. Enggak. Bukan. Enggak. Ya, Macini. Macini Oke. kebanyakan. Macini, terus juga di inspeksi PAM, terus PAM. juga di Perintis. Perintis di situ. Iya. Tapi kalau mau lebih gampang sebetulnya tinggal searching aja grup Rakel. Mm-mm. Kemudian di Facebooknya itu grup Rakel. Kemudian nanti dari situ diarahkan masuk ke WA ya. Iya. Mhm. WA. Nanti kalau seumpama ada pertanyaan seputar sablon atau seputar order, ya kalau dinyinyirin sama teman-teman ya santai aja. Mhm. Soalnya kan beda-beda orang. Mungkin Betul. kalau ketemu mungkin lebih enak lah. Iya. Seperti itu. Instagramnya ada nggak sih? Itu baru proyek yang akan dikerjakan per tahun ini, per kepengurusan ini. Iya. Berarti oke, nanti launching Instagram baru dari Pasablong gitu. Siap. Insyaallah. Oke, kegiatan dekat-dekat ini apa? Itu. Dari komunitas. Kalau untuk komunitas sendiri dalam waktu dekat tanggal 9 sampai tanggal 10 November Mhm. kita support untuk acara Palu. Palu. Oke, yang jalan-jalan ke Palu itu ya. Betul. Terus? Di situ screen printing for humanity. Palu kan barusan kejadian kena musibah. Mm-mm. Nah, kita coba support dengan hadir ke sana untuk bisa lebih ngeramein acara di sana. Mhm. Lalu mungkin setelah ini di akhir tahun Mm-mm. kita ke SJT. Apa tuh SJT? Sablon Jawa Timuran Oh, di Jombang. jalan-jalan lagi dong kalau gitu Mana ya. cuma nyari duit sih. Enak ya komunitas ini, kerjanya jalan-jalan belajar tapi sambil jalan-jalan, Betul sambil sekali. cari duit juga Betul, gitu. betul Oke deh. Seperti Thank itu. you so much Kak Adi, thank you so Sama-sama, much Kak sama-sama. Oscar untuk Ya. waktunya malam hari ini sudah berbagi soal komunitas Pasablong. Lancar terus rezekinya ya, banyak orderan dan Amin, salam untuk teman-teman amin, Pasablong amin. yang lain. Itu dia perbincangan kita malam hari ini di Smart Community. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Smart Community minggu depan karena kita akan hadir setiap hari Rabu jam 7 sampai jam 8 malam. Rifa Majid pamit, sampai jumpa.